Assalamualaikum penonton setia Pelajaran Hidup TV. Bukan sekedar cerita, tapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Bayangkan, seorang ayah yang rela menggadaikan jiwanya demi menyelamatkan keluarga yang dicintainya. Namun, takdir berkata lain. Kekayaan yang didapat dari jalan gelap justru menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Anak kesayangan meninggal dalam keadaan misterius. Istri tercinta kehilangan akal sehat, dan dia sendiri terkutuk selamanya. Benarkah ada jalan pintas menuju kesuksesan tanpa harus membayar mahal? Mari kita saksikan kisah nyata yang mencengangkan ini bersama-sama. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe. Kami doakan yang subscribe rezekinya semakin berlimpah dan hidup penuh kemudahan serta semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Di kawasan elit Bandung berdiri megah pabrik tekstil PT Wijaya Kusuma Textile. Rangga Wijaya Kusuma, pria berusia 42 tahun, adalah pemilik tunggal perusahaan yang mempekerjakan ribuan karyawan. Namanya disegani di dunia bisnis, hartanya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun takdir berkata lain. Pandemi melanda, order dari luar negeri berhenti total. Kompetitor dari China membanjiri pasar dengan harga murah. Dalam hitungan bulan, PT Wijaya Kusuma Textile terlilit hutang hingga 300 miliar rupiah. Sari Kusumawati, istri yang sangat dicintai Rangga, sedang mengandung anak kedua mereka. Melihat suaminya stres berat setiap hari, tekanan darah Sari melonjak tinggi. Suatu malam yang mengerikan, Sari mengalami pendarahan hebat. Pak Rangga, maaf, kami sudah berusaha maksimal, tapi janin tidak bisa diselamatkan, ucap dokter dengan nada menyesal. Rangga terduduk lemas. Bukan hanya kehilangan calon anak, kondisi Sari juga kritis. Dokter menyatakan Sari butuh operasi jantung segera dengan biaya 2 miliar rupiah. Sementara semua aset Rangga sudah disita bank. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Tangis Rangga memecah keheningan malam di rumah sakit. Keesokan harinya, ratusan karyawan demo di depan pabrik menuntut gaji yang sudah tertunggak selama 6 bulan. Media massa meliput dengan judul besar, Raja Tekstil Bandung bangkrut total. Malam itu, Rangga duduk sendirian di ruang kerja yang dulunya megah. Piala-piala penghargaan berserakan di lantai. Dia menatap foto keluarga bahagia saat masih sukses. Apa yang harus aku lakukan? Sehari sekarat, aku tak punya apa-apa lagi, bisiknya putus asa. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Seorang pria tua berpakaian hitam masuk tanpa diundang. Selamat malam Pak Rangga, saya tahu penderitaan Bapak. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Karso dari lereng Gunung Lawu. Wajahnya keriput, matanya tajam menembus jiwa. Dia duduk santai seolah telah mengenal Rangga bertahun-tahun. Bagaimana bisa masuk ke sini? Satpam sudah pulang, tanya Rangga heran. Ada jalan untuk yang tahu caranya, Pak Rangga. Sama seperti ada jalan keluar dari penderitaan Bapak saat ini, jawab Mbah Karso dengan senyum misterius. Rangga merasa aneh, tapi keputusasaannya membuat dia mendengarkan. Mbah Karso mengeluarkan sebuah batu akik hitam dari sakunya. Kakek Bapak dulu pernah datang kepada saya. Keluarga Wijaya Kusuma memang memiliki garis keturunan yang istimewa. Sayangnya, takdir sedang menguji Bapak. Apa maksud Bapak? Saya tidak pernah percaya hal-hal mistis, bantah Rangga. Lalu kenapa Bapak masih duduk di sini mendengarkan saya? Tanya Mbah Karso sambil tersenyum. Rangga terdiam. Benar juga,
Kenapa dia tidak mengusir orang asing ini? Saya bisa mengembalikan semua kekayaan Bapak, bahkan berlipat ganda. Istri Bapak akan sembuh total. Perusahaan akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Apa syaratnya? Tanya Rangga dengan nada ragu. Sederhana, berikan cincin kawin almarhum ibu Bapak sebagai tumbal dan berjanji akan memberikan yang paling berharga ketika semua impian Bapak terkabul. Rangga tersentak. Cincin kawin ibunya adalah satu-satunya kenangan yang tersisa. Ibunya meninggal saat Rangga masih kecil, dan cincin itu selalu dia simpan dengan baik. Yang paling berharga itu apa maksudnya? Nanti Bapak akan tahu sendiri. Waktu akan menjawabnya, ucap Mbah Karso sambil berdiri. Pikirkan baik-baik Pak Rangga. Esok malam saya akan kembali. Jika Bapak setuju, ritual akan dilakukan tengah malam di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Setelah Mbah Karso pergi, Rangga merasa seperti bermimpi. Dia menatap cincin ibunya yang berkilau di jari manisnya. Foto Sari yang terbaring lemah di rumah sakit membuat hatinya semakin tercabik. Maafkan aku, Bu. Aku harus menyelamatkan Sari. Malam berikutnya, Rangga mengemudi sendirian menuju Gunung Tangkuban Perahu. Hujan deras mengguyur. Petir menyambar sambar langit, seolah alam sedang memberi peringatan atas keputusan yang akan diambilnya. Di puncak gunung, Mbah Karso sudah menunggu dengan berbagai sesajen aneh. Lilin-lilin hitam menyala. Asap dupa mengepul tebal. Di tengah lingkaran batu, terdapat patung naga emas kecil yang memancarkan cahaya misterius. Bapak sudah memutuskan? Tanya Mbah Karso. Rangga mengangguk sambil mengeluarkan cincin ibunya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Sekarang ucapkan ikrar ini. Demi kekayaan yang kulimpahkan, aku bersedia memberikan yang paling berharga dalam hidupku sebagai bayaran. Rangga mengulang kalimat itu dengan suara bergetar. Tiba-tiba angin kencang bertiup, lilin-lilin padam seketika. Patung naga emas bergetar dan mengeluarkan cahaya merah menyala. Cincin ibu Bapak akan menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Mulai besok, keajaiban akan berdatangan. Tapi ingat, perjanjian sudah dibuat. Tidak ada jalan untuk membatalkannya. Mbah Karso menghilang di telan kegelapan, meninggalkan Rangga sendirian di puncak gunung. Cincin ibunya sudah lenyap, berganti dengan luka bakar di jari manisnya. Dalam perjalanan pulang, ponsel Rangga berdering. Direktur rumah sakit menelepon dengan nada gembira. Pak Rangga, keajaiban terjadi. Kondisi istri Bapak tiba-tiba membaik drastis. Jantungnya normal kembali. Tidak perlu operasi lagi. Rangga hampir menabrak pembatas jalan karena terkejut. Benarkah, dokter? Kami juga heran. Tapi hasil tes menunjukkan semuanya normal. Istri Bapak sudah sadar dan menanyakan Bapak. Rangga memacu mobilnya lebih kencang menuju rumah sakit. Di dalam hatinya bercampur rasa syukur dan ketakutan. Apakah ini kebetulan atau memang hasil ritual tadi? Sesampainya di rumah sakit, Sari sudah duduk di tempat tidur dengan wajah segar. Dia memeluk Rangga erat-erat. Mas Rangga, aku merasa seperti terlahir kembali. Sakitku hilang semua. Rangga menangis haru sambil mencium kening istrinya. Namun di sudut hatinya, bayangan Mbah Karso terus menghantui. Keesokan harinya, keajaiban demi keajaiban mulai berdatangan. Rangga menerima telepon dari klien besar asal Jerman yang ingin memesan tekstil senilai 50 miliar rupiah. Padahal sebelumnya perusahaan Jerman itu sudah menolak kerjasama. Herr Rangga, kami tertarik dengan produk berkualitas tinggi dari Indonesia. Kami siap bayar di muka, ucap direktur perusahaan Jerman dengan aksen kental. Rangga
hampir tidak percaya order sebesar itu bisa melunasi semua hutangnya sekaligus. Seminggu kemudian, investor dari Singapura datang menawarkan suntikan dana segar 200 miliar rupiah tanpa jaminan apapun. Mereka bilang tertarik dengan visi bisnis Rangga yang visioner. Pak Rangga memiliki aura kesuksesan yang kuat. Kami yakin investasi ini akan menguntungkan, kata investor itu. Dalam sebulan, PT Wijaya Kusuma Textile bangkit dari keterpurukan. Karyawan kembali bekerja dengan gaji yang dibayar lunas. Media massa menulis kebangkitan ajaib Raja Tekstil Bandung. Sari juga hamil lagi dengan kondisi sangat sehat. Dokter menyebut kehamilannya sebagai kehamilan terbaik yang pernah dia tangani. Mas, rasanya seperti mimpi. Semua masalah kita hilang dalam sekejap, ucap Sari sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Namun Rangga sering merasa gelisah. Setiap malam dia bermimpi bertemu Mbah Karso yang selalu tersenyum misterius sambil berkata, "Waktunya semakin dekat, Rangga." Suatu malam, Rangga terbangun karena merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Dia melihat bayangan gelap di sudut kamar yang menghilang begitu dia menyalakan lampu. "Sari, kamu merasakan sesuatu yang aneh?" "Tidak," tanya Rangga. "Tidak, Mas. Kenapa emang?" jawab Sari sambil terus tidur. Keesokan harinya, Rangga memutuskan mencari tahu tentang Mbah Karso. Dia pergi ke lereng Gunung Lawu, tapi penduduk setempat bilang tidak ada dukun bernama Karso di sana. "Sudah puluhan tahun tidak ada dukun di sini, Pak. Yang terakhir namanya Mbah Soekarno, tapi sudah meninggal 15 tahun lalu," kata kepala desa. Rangga merinding. Siapa sebenarnya sosok yang telah membantunya itu? Malam itu, dia kembali bermimpi. Kali ini, Mbah Karso berkata dengan suara mengerikan, "3 tahun lagi, Rangga, bersiaplah memberikan yang paling berharga." Rangga terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. 9 bulan kemudian, Sari melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberi nama Arjuna Wijaya Kusuma. Bayi itu sehat sempurna dengan mata besar bersinar seperti permata. "Subhanallah, anakku sangat tampan," ucap Rangga sambil menggendong Arjuna yang baru lahir. Bisnis Rangga terus berkembang pesat. Dia berhasil membuka cabang di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kekayaannya kini mencapai 1 triliun rupiah, 5 kali lipat dari sebelum bangkrut. Keluarga Wijaya Kusuma menjadi yang terkaya di Bandung. Mereka pindah ke rumah mewah seluas 2 hektar di kawasan elit Dago. Arjuna tumbuh sebagai anak yang cerdas dan menggemaskan. "Papa, lihat nih, Arjuna bisa jalan sendiri," seru Sari gembira saat Arjuna berusia 1 tahun. Rangga tersenyum bahagia melihat keluarga kecilnya. Semua impiannya terwujud. Istri sehat, anak cerdas, bisnis sukses besar. Namun kebahagiaan itu tidak menghilangkan kegelisahan Rangga. Semakin dekat ulang tahun ketiga Arjuna, mimpi buruk tentang Mbah Karso semakin sering datang. "Yang paling berharga akan segera kubawa, Rangga," bisik suara itu dalam mimpi. Rangga mencoba mengabaikan ketakutannya. Dia sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Arjuna yang ketiga dengan megah. Dia menyewa gedung mewah, mengundang ratusan tamu, dan memesan kue ulang tahun setinggi 2 meter. "Mas, kenapa mukanya murung terus? Harusnya kita bahagia," tanya Sari yang mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. "Tidak apa-apa sayang, Papa cuma capek bekerja," bohong Rangga sambil mencium kening Sari. Malam sebelum ulang tahun Arjuna, Rangga tidak bisa tidur. Dia duduk di teras sambil menatap langit berbintang. Tiba-tiba angin dingin bertiup, meskipun sedang musim kemarau. "Besok waktunya, Rangga," bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Rangga menoleh ke kiri kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia berlari masuk ke kamar
dan memeluk Sari, serta Arjuna yang sedang tidur pulas. Ya Allah, lindungi keluargaku, jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi. Doanya dalam hati, tapi takdir sudah tertulis. Keesokan hari akan menjadi awal dari kutukan yang mengerikan. Pagi hari ulang tahun Arjuna yang ketiga, cuaca terasa aneh. Langit mendung gelap, meskipun perakiraan cuaca cerah. Burung-burung tidak berkicau seperti biasanya. Mas, kenapa hawanya dingin sekali hari ini? Keluh Sari sambil memakaikan baju pesta untuk Arjuna. Mungkin akan hujan. Sayang, jawab Rangga, meski dalam hatinya merasa ada yang tidak beres. Arjuna terlihat lesu. Sejak bangun tidur, biasanya anak itu sangat aktif dan ceria. Tapi hari ini, dia hanya diam saja. Papa, Arjuna capek, ucap anak itu dengan suara lemah. Mungkin dia terlalu excited dengan pesta nanti. Hibur Sari. Pesta dimulai pada pukul 4 sore. Ratusan tamu berdatangan, termasuk pejabat pemerintah dan pengusaha ternama. Semua memuji kemewahan acara yang digelar Rangga. Tapi saat akan meniup lilin, Arjuna tiba-tiba pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa putih. Tamu-tamu panik berteriak, "Arjuna, anakku!" Pekik Sari histeris sambil menggendong anaknya. Rangga langsung membawa Arjuna ke rumah sakit. Dokter terbaik diturunkan untuk menanganinya, tapi hasil pemeriksaan sangat aneh. Pak Rangga, secara medis tidak ada yang salah dengan Arjuna. Semua organ tubuhnya normal, tapi dia seperti kehilangan energi hidup secara misterius. Jelas dokter dengan bingung. Selama 3 hari, Arjuna tidak sadarkan diri. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin lemah. Rangga dan Sari bergantian menjaga di rumah sakit. Malam ketiga, Rangga tertidur di kursi sebelah tempat tidur Arjuna. Dalam mimpinya, dia melihat Mbah Karso sedang menggendong Arjuna, anak yang cantik. "Rangga, dia akan menemani saya di dunia sana," kata Mbah Karso sambil tertawa mengerikan. "Jangan ambil anakku, kumohon," teriak Rangga dalam mimpi. "Kau sudah berjanji, Rangga, yang paling berharga adalah nyawa anak kesayanganmu." Rangga terbangun dengan keringat dingin. Dia melihat Arjuna membuka mata sebentar dan tersenyum lemah. "Papa, Arjuna sayang papa," bisik anak itu dengan suara hampir tidak terdengar. Detik berikutnya, monitor jantung berbunyi panjang. Arjuna telah menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, meninggalkan luka mendalam di hati kedua orang tuanya. "Tidak, anakku, kembalikan anakku," jerit Rangga memecah keheningan malam di rumah sakit. Kematian Arjuna menghancurkan jiwa Sari. Istri yang dulu ceria dan penyayang berubah menjadi sosok yang dingin dan menakutkan. Dia tidak mau makan, tidak mau mandi, hanya duduk diam memeluk boneka kesayangan Arjuna. "Sari, kita harus kuat. Arjuna pasti tidak mau melihat mama seperti ini," bujuk Rangga dengan suara serak. "Kamu yang membunuh Arjuna," tuduh Sari dengan mata kosong yang menusuk jiwa. Rangga tersentak. "Apa maksudmu sayang? Aku tahu kamu melakukan sesuatu. Sejak Arjuna lahir, kamu menyembunyikan sesuatu dariku," lanjut Sari dengan nada datar yang menyeramkan. Hari demi hari, kondisi Sari semakin parah. Dia mulai berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan sering berteriak di tengah malam. Psikiater terbaik menyatakan Sari mengalami gangguan jiwa berat akibat trauma kehilangan anak. Pak Rangga, istri Bapak harus dirawat intensif. Kondisinya sangat berbahaya, baik untuk dirinya maupun orang lain, saran dokter jiwa. Malam itu, Sari mengamuk hebat. Dia memecahkan semua foto keluarga, merobek baju Arjuna, dan berteriak histeris, "Kembalikan anakku, kembalikan Arjuna, kalian semua pembohong," jeritnya sambil mencakar-cakar wajah sendiri hingga berdarah.
Rangga terpaksa memanggil ambulans untuk membawa Sari ke rumah sakit jiwa. Saat ditandu keluar dari rumah, Sari menatap Rangga dengan mata penuh kebencian. "Suamiku adalah iblis. Dia menjual jiwa anaknya sendiri," ucap Sari dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Sejak itu, Rangga hidup sendirian di rumah besar yang terasa mencekam. Setiap malam, dia mendengar suara tangisan anak kecil dan tawa wanita yang menyeramkan. Puncaknya, tengah malam Rangga terbangun karena merasakan ada yang menepuk bahunya. Saat dia berbalik, dia melihat sosok Arjuna kecil berdiri di samping tempat tidur. "Papa jahat, Papa membiarkan Arjuna mati," kata sosok itu dengan suara yang bukan suara Arjuna. "Arjuna, maafkan Papa. Papa tidak tahu ini akan terjadi," tangis Rangga. Sosok itu menghilang, digantikan suara tawa Mbah Karso yang menggelegar di seluruh rumah. "Baru permulaan, Rangga. Penderitaanmu belum selesai." Teror supernatural yang terus-menerus membuat Rangga kehilangan fokus dalam berbisnis. Dia sering tidak masuk kantor, meeting penting diabaikan, dan keputusan bisnis yang dibuat selalu salah. Para investor mulai menarik dana mereka. Klien-klien besar membatalkan kontrak secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan bulan, PT Wijaya Kusuma Textile kembali terpuruk. Pak Rangga, perusahaan Jerman itu tiba-tiba membatalkan order 50 miliar. Mereka bilang tidak tertarik lagi dengan produk kita, lapor manajer dengan wajah cemas. Investor Singapura juga menuntut pengembalian dana sekaligus dengan bunga tinggi. Mereka mengancam akan menggugat ke pengadilan. Tambah sekretaris. Rangga hanya terdiam. Dia sudah tidak peduli lagi dengan bisnis. Yang ada di pikirannya hanya Arjuna dan Sari yang terbaring di rumah sakit jiwa. Malam itu, bencana terbesar terjadi. Pabrik tekstil milik Rangga terbakar habis dalam kobaran api yang sangat besar. Api menyala begitu cepat hingga pemadam kebakaran tidak bisa menyelamatkan apapun. Pak Rangga, ini bukan kebakaran biasa. Apinya menyala dari dalam tanpa sumber yang jelas. Sangat mencurigakan, kata kepala pemadam kebakaran keesokan harinya. KPK menangkap Rangga atas tuduhan korupsi pengadaan tekstil untuk proyek pemerintah. Padahal proyek itu memang legal dan sudah berjalan bertahun-tahun. Pak Rangga Wijaya Kusuma, Bapak ditahan atas tuduhan korupsi senilai 100 miliar rupiah. Ucap penyidik KPK, "Ini tidak mungkin. Semua dokumen legal dan sesuai prosedur," bantah Rangga. "Kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup. Silakan ikut kami." Selama di tahanan, Rangga semakin disiksa oleh penampakan Arjuna dan suara tawa Mbah Karso. Dia hampir gila karena tidak bisa tidur berhari-hari. Setelah dibebaskan dengan jaminan, Rangga mendapati semua hartanya disita negara. Rumah mewah, mobil sport, rekening bank, semua lenyap. Dia kembali menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Teman-teman yang dulu dekat kini menghindarinya. Media massa menulis kejatuhan kedua raja tekstil yang terkutuk. Malam itu, Rangga duduk di emperan rumah sederhana yang disewanya dengan uang seadanya. Dia menatap foto Arjuna yang sudah lusuh. "Maafkan Papa, Nak. Papa sudah menghancurkan semuanya." Tiba-tiba, Mbah Karso muncul di hadapannya dengan senyum puas. "Sekarang kau merasakan akibatnya, Rangga." "Kenapa kau lakukan ini semua padaku?" tanya Rangga dengan suara putus asa. Mbah Karso tertawa keras sambil duduk di seberang Rangga. Wajahnya berubah menjadi sosok yang mengerikan dengan mata merah menyala. "Aku bukan Mbah Karso, Rangga. Aku adalah roh jahat yang sudah mengutuk keluarga Wijaya Kusuma sejak kakekmu dulu." Rangga tersentak. "Kakekku? Apa maksudmu?" "Kakekmu Sudirman Wijaya Kusuma
datang kepadaku 50 tahun lalu dengan permintaan yang sama. Dia bangkrut karena judi dan meminta kekayaan. Sebagai bayaran, dia memberikan nyawa ayahmu yang masih kecil. Rangga ingat cerita ibunya bahwa ayahnya meninggal saat masih usia 7 tahun karena sakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Setelah itu, kakekmu menjadi kaya raya, tapi tidak lama kemudian, dia juga mati dalam kecelakaan yang mengerikan. Kutukan ini akan terus berlanjut turun-temurun. Lalu kenapa aku yang harus menanggung dosa kakekku? Teriak Rangga. Karena darah Wijaya Kusuma mengalir di tubuhmu, dan kau dengan bodohnya mengulang kesalahan yang sama. Kau memperpanjang kutukan ini untuk 7 turunan ke depan. Sosok jahat itu bangkit sambil mengeluarkan cincin ibunya yang sudah hangus. Arjuna sudah menjadi tumbal untuk generasi ini. Tapi masih ada satu lagi yang harus kubawa. Sari, bisik Rangga dengan horor. Tepat sekali. Istrimu akan menyusul anakmu besok malam, dan kau akan hidup menderita sendirian hingga ajalmu tiba. Kumohon, ambil nyawaku saja. Jangan sakiti Sari lagi. Tidak bisa, Rangga. Perjanjian sudah dibuat. Yang paling berharga adalah nyawa anak dan jiwa istri. Keduanya sudah menjadi milikku selamanya. Sosok itu menghilang dengan tawa yang menggelegar. Rangga langsung berlari ke rumah sakit jiwa tempat Sari dirawat. Di sana, perawat memberitahu kondisi Sari semakin memburuk. Dia sudah tidak makan selama 3 hari dan terus berteriak menyebut nama Arjuna. Pak Rangga, kami khawatir istri Bapak akan menyakiti diri sendiri. Dia bilang ingin menyusul anaknya, kata perawat dengan nada prihatin. Rangga masuk ke ruang rawat Sari. Istrinya kini kurus kering, rambutnya kusut, dan matanya kosong melotot. Sari sayang, Papa di sini, bisik Rangga sambil memegang tangan istrinya. Arjuna menungguku. Dia bilang kita akan bahagia di sana, ucap Sari dengan senyum menyeramkan. Jangan tinggalkan Papa sayang. Papa tidak akan bisa hidup tanpamu. Sari menatap Rangga dengan mata yang tiba-tiba jernih. Mas Rangga yang aku cintai sudah mati bersamaan dengan Arjuna. Keesokan malamnya, tepat pukul 12 malam, Sari meninggal dunia dalam tidurnya. Dokter bilang jantungnya berhenti berdetak tanpa sebab medis yang jelas. Wajahnya terlihat damai, seolah sudah menemukan ketenangan. Rangga menangis, meraung-raung memeluk jasad istrinya. Kini, dia benar-benar sendirian di dunia. Anak dan istri tercinta telah pergi untuk selamanya. Pemakaman Sari hanya dihadiri segelintir orang. Teman-teman lama menghindari Rangga karena menganggapnya terkutuk. Rangga berdiri sendirian di samping makam Sari dan Arjuna yang bersebelahan. Maafkan Papa sayang. Maafkan Papa Arjuna. Papa sudah menghancurkan keluarga kita. Tangisnya memecah keheningan pemakaman. Malam itu, sosok jahat kembali menampakkan diri di rumah kontrakan Rangga yang sempit dan kotor. Sekarang kau merasakan penderitaan sesungguhnya, Rangga. Hidup tanpa orang yang kau cintai. Bunuh saja aku sekalian, pinta Rangga. Tidak semudah itu. Kau harus hidup menderita hingga usia 70 tahun. Setelah itu, kutukan akan berlanjut ke anak cucumu jika mereka lahir. Tapi aku tidak punya anak lagi. Siapa tahu nanti kau menikah lagi dan memiliki keturunan. Kutukan ini akan terus mengikuti darah Wijaya Kusuma hingga 7 turunan. Sosok itu menghilang dengan tawa yang menggema. Rangga terduduk lemas di lantai yang dingin. Tahun-tahun berlalu, Rangga hidup sebagai gelandangan di jalanan Bandung. Rambut dan janggotnya memutih, tubuhnya kurus kering. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha sukses, kini tidak mengenalinya lagi. Setiap malam, arwah Arjuna dan Sari mendatanginya. Kadang untuk menyalahkan,
Kadang untuk mengingatkan betapa bahagianya mereka dulu sebelum Rangga memilih jalan yang salah. Suatu hari, Rangga duduk di taman tempat dia dulu bermain dengan Arjuna. Seorang anak kecil mendekatinya. "Pak, kenapa Bapak nangis terus?" tanya anak itu polos. Rangga menatap anak itu yang mengingatkannya pada Arjuna. Air matanya mengalir deras. "Nak, jangan pernah mengambil jalan pintas untuk meraih sesuatu. Bekerjalah dengan jujur, berdoalah dengan tulus, dan bersabarlah. Rezeki yang halal memang datang lambat, tapi akan membawa berkah untuk keluarga kita. Kalau ambil jalan pintas, kenapa, Pak? Kamu akan kehilangan hal-hal terindah dalam hidup, Nak. Seperti Bapak yang kehilangan istri dan anak karena keserakahan." Anak itu berlari meninggalkan Rangga yang terus menangis, menyesali pilihan hidupnya. Sahabat Pelajaran Hidup TV, demikianlah kisah Rangga Wijayakusuma yang karena keserakahan dan ketidaksabaran harus menanggung penderitaan seumur hidup. Ingatlah, rezeki yang Allah berikan melalui jalan yang halal akan membawa berkah, sementara kekayaan dari jalan yang haram hanya akan merampas kebahagiaan dan meninggalkan penyesalan abadi. Terima kasih telah menyaksikan Pelajaran Hidup TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan hikmah berharga lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.